Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah kepelautan. Kali ini kita masuk pada topik komunikasi, yaitu komunikasi telegraf, radio, dan telepon. Bagaimana detail pembahasannya? Yuk kita simak materinya. Konten pembahasan meliputi alat komunikasi, isyarat dan cara komunikasi, komunikasi dalam keadaan darurat, dan prosedur keselamatan. Alat komunikasi pertama adalah telegraf kode Morse yang dibuat pada tahun 1838. Telegraf menjadi titik awal kemajuan teknologi komunikasi masa kini. Fungsi telegraf adalah untuk mengirim dan menerima pesan dalam bentuk kode Morse secara jarak jauh menggunakan frekuensi gelombang radio. Pesan atau informasi yang disampaikan berbentuk garis dan titik. Cara kerjanya adalah: pertama, operator mengirim pesan dengan kode Morse, lalu pesan tersebut terkirim hingga ke penerima dengan bantuan impuls listrik. Penerima kemudian mendapat pesan dalam bentuk klik yang timbul akibat dua lempeng logam yang saling berbenturan. Penerima bertugas mendengarkan pola klik berisi kode Morse tersebut, lalu mencatat dan menerjemahkannya. Telegram terakhir di dunia diketahui dikirim di India pada 14 Juli 2013 oleh perusahaan penyedia layanan telegraf Bharat Sanchar Nigam Limited. Dalam pesan yang tertulis, Grandmother Serious 15 Days Life Extension. Alat komunikasi kedua yaitu Marine Very High Frequency Radio. Kapal sebaiknya mempunyai dua VHF. Pertama adalah channel 16 yang digunakan untuk keadaan dan panggilan darurat hingga peringatan keselamatan. Kedua adalah channel 13 yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi antar kapal di tengah laut, terutama apabila ada informasi penting. Dengan karakter wilayah lautan yang tanpa ada penghalang, pemilihan frekuensi VHF 30 sampai 300 MHz sebagai frekuensi kerja alat maupun perangkat telekomunikasi dianggap paling sesuai. Sinyal frekuensi VHF merambat sangat bagus di atas permukaan air. Gelombang VHF dapat digunakan untuk transmisi dengan jarak lebih dari 150 km. Untuk dapat menempuh jarak yang lebih jauh dapat dilengkapi dengan stasiun relay atau repeater. Marine VHF radio memiliki 84 channel, yaitu 65 channel radio telepon, 32 channel simplex mode, 33 channel duplex mode, 1 channel yaitu channel 70 untuk digital selective calling (DSC), dan 2 channel untuk automatic identification system (AIS). Alat komunikasi ketiga yaitu handheld radio atau kita kenal dengan handy talkie atau HT. Bekerja pada frekuensi very high frequency VHF dan level high frequency HF. Digunakan sebagai sarana penghubung dua arah antara nahkoda dengan pemilik kapal, nahkoda dengan petugas pelabuhan, dan antara satu kapal dengan kapal lainnya. Dengan output maksimum sebanyak 6 watt, handheld radio memiliki daya yang cenderung rendah dan antena yang pendek. Alhasil, komunikasi hanya bisa dilakukan apabila masing-masing pemegang perangkat berjarak maksimal 5 mil satu sama lain. Jika ingin berkomunikasi pada rentang yang lebih jauh, biasanya harus ada antena eksternal yang dipasang ke HT. Karena fungsinya yang cukup terbatas, HT biasa digunakan sebagai perangkat cadangan darurat untuk radio kapal. Terlebih, lama pemakaian baterainya bervariasi mulai dari kapasitas besar hingga yang dilengkapi dengan baterai saver circuit. Alat komunikasi terakhir adalah telepon satelit. Saat terjebak dalam situasi kurang menguntungkan di atas kapal, Anda mungkin berpikir bahwa Anda bisa langsung mencari bantuan dengan telepon seluler biasa. Ya, hal itu memang mungkin terjadi. Namun,
perlu diingat bahwa telepon seluler memiliki jangkauan yang lebih terbatas karena menempatkan base transceiver station-nya di darat. Sebagai gantinya, Anda membutuhkan telepon satelit yang meletakkan base transceiver station di udara. Alhasil, jangkauan yang dimiliki telepon satelit pun lebih luas. Sehingga, Anda bisa melakukan komunikasi di tempat-tempat yang biasanya tidak terjangkau telepon seluler, mulai dari area pegunungan hingga laut. Telepon satelit sekarang lebih terjangkau, walaupun biayanya masih premium seperti telepon SLI. Tapi jika menelpon di jaringan yang sama, bisa lebih murah, walau koneksi antar benua. Bahkan, lebih murah dari tarif biaya roaming di luar negeri yang sangat mahal. Kelebihan telepon satelit adalah bisa diandalkan di mana saja dan kapan saja tanpa khawatir terkendala sinyal dan cuaca buruk. Bentuknya kuat dan tahan lama, sehingga tahan pada segala kondisi dan medan. Kita masuk pada pembahasan isyarat dan cara komunikasi, yaitu alur komunikasi. Berita atau pesan merupakan informasi yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lainnya. Ada dua macam berita, yaitu berita primer, berupa kumpulan informasi yang akan dikirimkan oleh pengirim, dan berita sekunder, yaitu koleksi informasi yang dikirimkan bersama-sama dengan pengaruh konteks, tingkah laku, dan emosi. Konten berita dapat dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk informasi, dan dalam bentuk perintah atau instruksi. Lalu pengirim merupakan sumber berita. Tugasnya adalah menentukan formulasi berita atau cara penyampaian dan prosedur isyaratnya, mengirim berita, memilih penerima berita, memilih channel, dan memastikan adanya feedback. Selanjutnya adalah mode pengirim dan penerima pesan, di mana mode dapat diartikan sebagai cara bagaimana berita dikirimkan dan diterima. Ada 3 cara dalam melakukan pengiriman, yaitu berbicara, menulis, beraksi atau mengirimkan pesan. Sedangkan mode penerima meliputi mendengar, membaca, dan melihat. Penerima bertugas menerima berita, menginterpretasikan berita, mengirimkan feedback, dan melakukan aksi sesuai dengan isi komunikasi. Hal-hal lain yang perlu diketahui dalam komunikasi adalah konteks, yaitu situasi, kondisi yang menyertai terjadinya komunikasi, termasuk waktu, tempat, pengirim, dan penerima, serta faktor lain yang berkaitan dengan komunikasi. Lalu gangguan, yaitu semua faktor yang dapat merusak komunikasi, termasuk fisik dan psikologis. Kemudian empati adalah usaha untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Nah, sebelum membuat berita, pengirim hendaknya memperhatikan latar belakang, pendidikan, keahlian, status sosial, jabatan, dan sebagainya dari penerima berita. Pembahasan isyarat dan cara komunikasi selanjutnya adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif, pertama harus jelas, yaitu berita yang dikirimkan harus logis, kalimatnya tidak berbelit-belit tapi langsung ke berita utama yang ingin disampaikan. Yang kedua harus lengkap, yaitu berita yang disampaikan memuat informasi yang lengkap untuk menghindari salah penafsiran, karena berita yang tidak lengkap dan membingungkan dapat berbahaya. Yang ketiga harus padat dengan menggunakan kata-kata terpilih yang efektif dan efisien dalam menyampaikan berita. Yang keempat, konkret. Berita yang disampaikan adalah sebuah fakta yang konkret. Dan yang terakhir adalah berita harus benar. Walaupun kata-katanya efektif dan efisien, serta kalimatnya padat, bila beritanya tidak benar, maka hal tersebut tetaplah salah. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang isyarat.
isyarat terdiri atas isyarat satu huruf yang diperuntukkan bagi hal-hal dalam keadaan yang sangat mendesak atau penting, isyarat dua huruf untuk informasi secara umum, dan isyarat tiga huruf yang diawali dengan huruf M untuk kebutuhan medis atau kesehatan. Berikutnya, metode ataupun cara-cara berisyarat yang dipergunakan dalam berkomunikasi adalah pengisyaratan dengan bendera semapur, berisyarat Morse dengan mempergunakan bendera tangan atau lengan, berisyarat dengan suara dengan mempergunakan pengeras suara atau megafon, pengisyaratan dengan cahaya menggunakan kode Morse, dan isyarat-isyarat bunyi mempergunakan kode Morse. Kemudian isi isyarat meliputi informasi, pertanyaan atau perintah, jawaban dari pertanyaan atau perintah, dan penjelasan tambahan terkait informasi. Lalu, angka-angka bulat setelah huruf mengungkapkan variasi-variasi dalam arti dari isyarat-isyarat dasar, keterangan yang merupakan pelengkap, yang khas atau terperinci, seperti contoh IN yang berarti saya perlu seorang penyelam. Maka lebih detail lagi dengan IN1 yang berarti saya perlu seorang penyelam untuk membebaskan baling-baling. Contoh lain adalah JA yang berarti saya memerlukan alat pemadam api, lalu JA1 saya memerlukan alat-alat pemadam api busa. Berikutnya, informasi yang perlu disampaikan antara lain berupa identitas atau nama kapal, posisi, lokasi, baringan, haluan, waktu, jam, tanggal, arah kapal, kecepatan kapal, dan lain-lain. Pada penjelasan arti isyarat terdapat teks dalam tanda kurung yang berarti alternatif informasi atau kemungkinan lain, keterangan tambahan yang dianggap perlu seperti posisi atau penjelasan lain dari teks. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menerima kode isyarat, maka pengucapan kode huruf mengikuti kaidah sebagai berikut. Letter A, you can use the word alpha. Alpha. B as in Bravo. Bravo. C as in Charlie. Charlie. D as in Delta. Delta. E as in Echo. Echo. F as in Foxtrot. Foxtrot. G as in Golf. Golf. H as in Hotel. Hotel. I as in India. India. J as in Juliet. Juliet. K as in Kilo. Kilo. L as in Lima. Lima. M as in Mike. Mike. N as in November. November. O as in Oscar. Oscar. P as in Papa. Papa. Q as in Quebec. Quebec. This can also be pronounced this way. Quebec. Quebec. R as in Romeo. Romeo. S as in Sierra. Sierra. T as in Tango. Tango. U as in Uniform. Uniform.
V as in Victor. Victor. W as in whiskey. Whiskey. X as in X-ray. X-ray. Y as in Yankee. Yankee. Z as in Zulu. Penyebutan angka juga mengikuti kaidah khusus agar tidak terjadi kekeliruan. Pengucapannya mengikuti kaidah berikut. Lalu isyarat bendera menggunakan bendera-bendera berikut. Bendera mewakili kode huruf dan angka yang dalam keadaan darurat dipasang pada kapal agar kapal lain dapat langsung mengupayakan pertolongan. Isyarat satu huruf menggunakan bendera dapat dilihat pada video berikut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan komunikasi dalam keadaan darurat yang diakibatkan oleh kecelakaan kapal seperti terbakar, tubrukan, kandas, bocor, dan tenggelam. Antar penolong dan yang ditolong
harus memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana cara komunikasi antara penolong dengan yang ditolong. Lalu memahami prosedur komunikasi yang benar. Kemudian mengetahui bagaimana cara menggunakan alat-alat penolong. Kemudian persiapan apa saja yang harus dilakukan dalam keadaan darurat. Dan yang terakhir, tindakan apa saja yang harus diambil dalam keadaan darurat. Beberapa isyarat dalam kapal pada kondisi darurat adalah sebagai berikut. Pertama adalah isyarat kebakaran berupa bunyi bel satu pendek dan satu panjang secara terus-menerus. Kedua adalah isyarat sekoci atau meninggalkan kapal, yaitu dengan 7 tiupan pendek dan diikuti 1 tiupan panjang secara terus-menerus. Lalu isyarat orang jatuh ke laut dengan berteriak orang jatuh ke laut, lalu melempar pelampung penolong ke arah korban dan kemudian melapor ke mualim jaga. Isyarat bahaya lainnya yang juga perlu kita ketahui adalah pertama, komunikasi dengan isyarat visual seperti menembakkan roket atau peluru yang cahayanya menyerupai bintang. Yang kedua, yaitu dengan nyala api. Lalu yang ketiga adalah dengan asap berwarna jingga atau oranye. Ya, seperti pada video itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengibarkan bendera, lalu merentangkan tangan naik dan turun. Selanjutnya, komunikasi dengan isyarat bunyi bisa berupa ledakan senjata atau tembakan meriam atau isyarat letusan lainnya. Lalu komunikasi dengan isyarat radio melalui isyarat SOS seperti itu, dan bisa juga dengan meminta bantuan dengan kata Mayday, Mayday. Selanjutnya kita masuk pada prosedur keselamatan, di mana terdapat sijil atau petunjuk dalam keadaan bahaya atau darurat. Petunjuk tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, harus menunjukkan lokasi tempat berkumpul jika keadaan darurat. Kedua, memuat pembagian tugas-tugas khusus untuk setiap anak buah kapal. Ketiga, ketentuan bagi penumpang sijil dibuat sesuai dengan ketentuan pemerintah. Yang keempat, petunjuk cara-cara yang biasanya dikerjakan jika terjadi kebakaran. Dan yang terakhir, sijil dibuat sebelum kapal berangkat dan salinannya digantungkan di tempat strategis di kapal, terutama di ruang ABK. Tugas ABK jika keadaan darurat, pertama, menutup pintu kedap air serta menutup katup-katup bagian mekanis dari lubang-lubang air di kapal. Lalu menurunkan sekoci penolong, menyiapkan dan mengoperasikan alat-alat pemadam kebakaran termasuk panel kontrol kebakaran. Menunjukkan tempat berkumpul dalam keadaan darurat bagi penumpang. Juga menyiapkan alat-alat penolong atau penyelamat lainnya. Tugas ABK lain seperti koki dan pelayan adalah mengumpulkan penumpang di tempat berkumpul, kemudian mengawasi gerakan penumpang dan memberikan petunjuk pada lorong-lorong kapal, serta memastikan persediaan selimut untuk sekoci. Demikian kuliah kepelautan dengan topik komunikasi telegraf, radio, dan telepon. Materi ini menggunakan referensi International Code of Signal 1969. Lalu untuk mendukung channel ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan terakhir, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.